Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowarjoyo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Bugis Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa. Menurut wawancara pribadinya bersama Jawa Pos pada tahun 2016, kedua orang tuanya terpaksa meninggalkan keluarga besar mereka karena masalah perbedaan budaya. Alwi yang merupakan orang Bugis Gorontalo tidak diterima oleh keluarga Tuti yang berasal dari Ningrat, Yogyakarta. Demikian pula sebaliknya. Dalam wawancara tersebut, Habibie menjelaskan bahwa keluarganya mempertahankan kebiasaan menikah dalam keluarga untuk menjaga kepemilikan tanah atau harta. Ini dilakukan agar tidak ada perebutan harta atau tanah oleh pihak luar. Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Garis keturunannya dimulai dari Lamakasa, seorang Bugis yang menetap di Gorontalo dan menikahi seorang wanita lokal bernama Hawaria. Mereka memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Habibie. Alwi Abdul Jalil Habibie, lahir pada tahun 1908, adalah keturunan dari Lamakasa. Dari silsilah keluarga, kakek B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah banyak, serta memiliki perkebunan kopi. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Habibie belajar tentang ilmu teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, atau yang sekarang Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Pada 1955 sampai dengan 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi. Masa jabatannya hanya berlangsung singkat. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai dengan Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjadi Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang sangat singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting ialah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak Orde Baru berhasil diredam, dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, mungkin bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Selanjutnya, membebaskan narapidana politik, seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Pakpahan, pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Selanjutnya mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen, membentuk 3 undang-undang demokratis, yaitu tentang partai politik, tentang pemilu, dan tentang susunan kedudukan MPR dan DPR, dan masih banyak yang lainnya. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang masih berkisar antara 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Namun, pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level 6.500 rupiah per dolar AS. Nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi pada era kepemimpinan selanjutnya. Berikut adalah beberapa kebijakan B.J. Habibie dalam menangani permasalahan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah melakukan rekonstruksi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan Unit Pengelola Aset Negara. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000 rupiah. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah hutang luar negeri. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dan selanjutnya, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada akhir jabatan, menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh B.J. Habibie saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timor Timur, yang sekarang menjadi Timor Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik pada saat itu, yakni mengadakan jejak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Provinsi Timor Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia dan memilih menjadi negara terpisah yang berdaulat bernama Timor Leste pada tahun 1999. Pemisahan itu diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya. Ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999, pencalonannya ditentang oleh sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru.
penentangan ini datang dari anggota DPR dari partai pengusungnya, yaitu Partai Golongan Karya. Setelah ia tidak menjabat sebagai presiden lagi, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, yaitu Habibie Center, dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa Indonesia pun tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasannya tentang pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B.J. Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80, dan kemudian menyerahkan pucuk pemimpinan perusahaan kepada anaknya Ilham Habibie. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara pemakamannya dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Ibu Kota Jakarta. Sementara Soekarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur, dan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah.